Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Sehat semua, anugerah Tuhan. Mohon maaf suara saya agak pilek dikit ya. Mungkin karena cuaca nih kurang bersahabat ya. Oke, puji Tuhan. Kalau hari ini kita boleh datang berkumpul semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mengizinkan hamba pelayanan di tempat ini mulai hambanya, sahabat saya Pak Andi Siswanto dan Ibu dan juga jemaat Tuhan. Ya, salam juga dari jemaat Tuhan dari GBI Yerusalem di Gunung Sari ya, tetangga kita dekat sekali ya. Kalau sore saya ibadah di Mangga 2 ya, GBI BJI Mangga 2. Saat ini saya dipercayakan Tuhan mengembalakan 2 sidang jemaat Tuhan. Di Gunung Sari jam 10 sama. Tadi saya sebelum ke sini saya gereja dulu untuk saya masuk dalam doa. Setengah jam 10 kurang 20 baru saya menuju ke sini. Ya, oke. Pada pagi hari ini saya akan bawa satu tema ya, yaitu kecanduan diri sendiri. Bisa terlihat jemaat Tuhan? Kelihatan ya? Atau kurang konsen apa? Oke. Tema hari ini adalah kecanduan diri sendiri. Ya. Kata kecanduan adalah keadaan ketika kita seseorang tidak memiliki kendali untuk berhenti melakukan atau mengambil atau menggunakan sesuatu bahkan ketika suatu hal tersebut sudah membahayakan diri sendiri. Itu istilah kecanduan. Mungkin kalau dalam bahasa anak muda kecanduan narkoba dan sebagainya, ya kecanduan minuman keras ya. Tapi ini menjadi suatu pelajaran penting. Ternyata kecanduan itu bukan hanya berupa minuman keras atau narkoba. Ada hal-hal yang tanpa kita sadari itu pun menjadi kecanduan hidup kita. Termasuk para hamba Tuhan. Ya, banyak hal-hal yang tidak kita sadari dan itu ada dalam kehidupan kita. Entah itu kecanduan tentang hawa nafsu, tentang kecanduan tentang kekayaan atau pekerjaan, atau bahkan keluarga kita sendiri, atau pekerjaan, atau pelayanan kita mulai kecanduan. Sehingga itu menjadi satu keterikatan, sehingga menggeser kedudukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, oke, kita boleh klik berikutnya. Oh, nggak nyampe ya. Iya, kecanduan diri sendiri adalah ketika kita terlalu fokus pada keinginan atau kebutuhan kita sendiri sehingga kita lupa tentang Tuhan dan orang lain. Fokusnya tentang kebutuhan dan keinginan diri kita. Fokusnya terlalu berfokus pada kehidupan kita pribadi. Kita sehingga lupa tentang Tuhan. Sehingga kita lupa tentang apa orang di sekeliling kita. Kita harus sadar bahwa orang-orang di sekeliling kita pun butuh kita. Perlu dengan kita. Terutama keluarga kita. Dan juga tempat pelayanan kita dalam gereja Tuhan. Dalam lingkungan kita juga. Itu juga memerlukan kehadiran kita. Dan peran kita sebagai orang percaya. Tapi kadang-kadang hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita fokus pada satu fokus tertentu. Pada keinginan dan kebutuhan kita sendiri. Sehingga kita lupa tentang Tuhan dan orang lain. Kita abaikan tugas kita sebagai terang dan garam dunia. Kita mulai lupa. Yang penting kita sudah aman. Yang penting kita dalam zona aman. Ya sudah, kita tidak pernah peduli. Ya, oke, klik berikutnya. Bantu diklik ya, kagak nyampe ya. Oke, dalam Roma 1 ayat 25, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan telah menggantikan kebenaran tentang Allah dengan kebohongan dan penyembahan ciptaan daripada pencipta. Ya, kisah Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Roma. Yang menerangkan bahwa firman Tuhan bahwa orang-orang tidak mengenal Tuhan sering sekali menggantikan kebenaran dengan tentang Allah dengan kebohongan dan menyembah ciptaan daripada pencipta. Seringkali apa yang kita anggap rohani ternyata tidak rohani. Seringkali kita mengkamuflase kehidupan kerohanian kita. Sehingga tanpa kita sadari itu adalah telah menggeser kedudukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, Raja Saul, ya ketika dia mempersembahkan korban, kelihatannya rohani, tapi itu menjadi suatu hal yang
dilarang oleh Tuhan karena mempersembahkan korban persembahan adalah tugas imam. Dia telah ambil alih dan itu menjadi suatu kesalahan besar bagi seorang Raja Saul. Ya, seringkali tanpa kita sadar pun banyak hal-hal yang kita lakukan dan itu sudah menggeser daripada kedudukan Tuhan. Entah itu pekerjaan, entah itu hobi kita, entah itu pelayanan kita juga. Kadang-kadang itu sudah menjadi berhala. Kelihatannya rohani, ke gereja, rajin melayani, tapi sudah menggeser kedudukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingat sekali ketika saya masih SMP, SMA, saya setiap kali saya rajin ke gereja. Senang kali di rumah Tuhan. Bahkan boleh kata hampir seminggu tuh 4-5 hari saya sering ke rumah Tuhan. Ya, boleh kata 3-4 hari lah saya sering ke rumah Tuhan. Sampai ibu saya, mama saya bilang lebih baik kamu tinggal di gereja adalah makan di gereja dan sudah tinggal di gereja. Bawa pakaian kamu ke gereja semua. Karena saya selalu fokus ke gereja, fokus dalam pelayanan. Dan itu ternyata tidak benar di hadapan Tuhan. Saya menyadari hal itu. Maka kita harus berubah mindset seperti itu. Tanpa kita sadari, itu terjadi dalam kehidupan kita pribadi. Entah itu pekerjaan. Ya, kadang ada orang fokus dalam pekerjaan sampai lupa baca Alkitab. Fokus dalam pekerjaan sampai larut pagi. Mereka lupa akan dapat tugas dia sebagai kepala keluarga. Di mana keluarga pun butuh hadirnya seorang ayah. Butuh kita kehadiran Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka hal itu tanpa kita sadari terjadi dalam kehidupan kita. Boleh bantu klik ya? Yes. Kecanduan diri sendiri dapat dimanifestasikan dalam berbagai cara. Seperti keinginan untuk memiliki lebih banyak harta, hawa nafsu, kekuasaan atau kenikmatan duniawi. Ya, dapat dimanifestasikan dalam bentuk berbagai cara. Ya, ingin harta banyak, kerja larut malam. Saya punya kakak saya yang nomor 5, dia punya perusahaan percetakan. Percetakan itu kalau sudah operasional bisa 2 shift, 3 shift dia atur anak buah. Sampai larut pagi, kerja dari pagi sampai jam 2, jam 3 pagi. Begitu fokus akan pekerjaan. Lalu ketika satu saat saya ketemu dengan kakak saya sadarkan dia. Ketika kamu harus fokus dalam pekerjaan, kamu harus juga fokus kepada Tuhan. Jangan sampai akibat pekerjaan yang begitu padat, kamu lupa baca Alkitab. Jangan sampai terjadi dalam hal itu. Karena apa? Semua itu akan berakhir dalam kesia-siaan saya bilang. Maka dia bilang, waduh terima kasih. Kamu saudaraku, kamu ingatkan aku untuk aku gak fokus. Maka saya bilang, adakan waktu, siap berbagi waktu. Jaga keseimbangan hidup secara baik dan benar. Jangan sampai kamu fokus pada satu hal untuk memperbanyak harta atau hawa nafsu. Ya, sebagaimana Raja Daud, salah satu tokoh Alkitab, karena hawa nafsu akhirnya jatuh dalam dosa. Dia lupa bahwa dialah pribadi yang pernah mendapatkan perkenanan daripada Allah sendiri. Dia menjadi raja karena apa? Karena nilai perkenanan dia. Karena dia orang yang setia menyembah Tuhan, tapi di satu sisi dia lupa fokus. Dia dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga dia apa? Jatuh dalam pencobaan. Kita lihat dalam tokoh Perjanjian Baru, Ananias dan Safira. Tokoh ini pun dipukul Tuhan, dihajar Roh Kudus. Ketika dia dikuasai apa? Harta, kekayaan, dia membohongi apa? Roh Kudus. Dia mulai kecanduan daripada kekayaan dunia ini. Sehingga dia pun ditampar oleh Roh Kudus, dihajar oleh Roh Kudus. Salah satu murid daripada Tuhan Yesus pun Yudas. Dia dihinggapi oleh roh keserakaan, ketamakan dalam kehidupan dia. Sehingga dia melakukan satu hal yang tidak berkenan. Dan akhirnya, maka kita tahu, akhir pada hidup orang-orang semacam itu berakhir dalam tidak baik. Maka itu, pada pagi hari kita sama-sama diperingati oleh Tuhan. Termasuk pada diri saya pun. Tidak boleh kita tamak atau tidak boleh terjadi kecanduan dalam kehidupan kita. Kecanduan diri sendiri. Ya, hal ini sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yaitu dalam Matius 27 ayat 37-39.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian juga yang tercatat dalam Matius 6 ayat 24 yang mengingatkan bahwa kita tidak dapat melayani dua Tuhan, Tuhan dan Mamon. Ya. Dua hukum yang terutama dalam kitab suci. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan juga biarlah kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Berarti kita harus berbagi kehidupan kita. Bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk perhatian untuk orang-orang sekeliling kita. Janganlah kita mengalami kecanduan diri kita sendiri. Sehingga kita fokus pada kehidupan kita. Selalu fokus kepada kebutuhan dan keinginan kita. Sehingga kita lupa akan tanggung jawab kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka kita harus menjaga pola keseimbangan. Ini menjadi salah satu poin dalam tema tahunan di gereja saya. Bahwa kita harus menjaga keseimbangan hidup secara baik. Baik waktu dalam melayani Tuhan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, maupun dalam hal hubungan bermasyarakat. Kita harus jaga keseimbangan agar hidup kita menjadi di mana kita berada. Tidak fokus pada kehidupan diri kita sendiri, tapi menjaga keseimbangan secara baik. Kenapa? Ketika tidak terjadi keseimbangan dan terlalu fokus dalam kehidupan kita, maka akan terjadi suatu hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita maupun bagi orang lain. Amin. Pasti akan mendapat satu efek, pasti ada satu dampak negatif bagi diri kita maupun bagi orang lain. Maka orang lain akan berkata, tuh orang Kristen. Fokusnya pada diri sendiri. Ya tidak pernah hidup berbagi. Pada firman Tuhan berkata, hiduplah bertolong-tolongan. Biarlah kau setia dalam perbuatan baik. Biarlah kebaikan kamu diketahui oleh semua orang. Bukan kita bukan kita rajin berbuat saja, tapi kita dikenal baik oleh orang-orang di sekeliling kita. Maka dengan itu akan memancarkan suatu nilai-nilai kesaksian sebagai orang percaya. Bahwa kita hidup mau berbagi dengan orang lain. Tidak kecanduan diri kita sendiri. Banyak orang juga candu terhadap urusan keluarga. Terlalu sekali dengan mudah beralasan tidak gereja. Genteng bocor nggak ke gereja. Cucu ulang tahun nggak ke gereja. Batuk pilek sedikit kagak ke gereja. Ya, ada saja. Maka saya kadang-kadang pegal juga dengarnya. Apa alasannya? Begitu banyak. Terlalu fokus pada urusan keluarga. Saya bilang kamu itu imam dalam keluarga. Kamu harus bisa memberikan contoh teladan bagi anak istri kamu. Apa yang bisa diharapkan kamu sebagai imam tidak bisa membuat satu fokus pada Tuhan. Yang dapat diimpartasikan untuk keluarga kamu. Untuk anak, cucu, untuk menantu. Kalau kamu hanya fokus pada urusan keluarga, alasan-alasan sepele yang tidak masuk akal. Kadang-kadang genteng bocor lah, atau tukang datangnya, kamu bisa atur saya bilang dan sebagainya. Kadang-kadang saya juga agak sedikit greget juga. Kenapa urusan sepele begitu terlalu fokus urusan keluarga. Keluarga seolah segala-galanya hidup dia. Padahalnya Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka saya bilang kamu harus jaga pola keseimbangan secara baik. Jangan fokus. Itu kamu sudah mengalami kecanduan diri sendiri. Terlalu fokus. Dan itu berbahaya bagi diri kamu. Rohani kamu akan kering. Kamu tidak akan mendapat suatu kasih karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kamu saya bilang. Dan itu akan berdampak bagi orang-orang sekeliling. Baik orang dekat, orang-orang keluarga, anak, istri, menantu. Dia lihat, papa saya jarang ke gereja. Papa saya alasannya gampang sekali gak ke gereja ya. Mereka bisa nilai kamu saya bilang. Maka kamu harus sebagai kepala keluarga harus punya komitmen yang kuat terhadap Tuhan. Jangan kecanduan diri sendiri dalam hal urusan keluarga. Amin. Yes. Klik berikutnya. Yes. Untuk mengatasi kecanduan diri sendiri ada berapa hal yang perlu kita lakukan. Ada berapa hal yang harus kita pahami dan kita kerjakan bersama-sama. Termasuk saya pun sampai hari masih belajar. Supaya tidak fokus kepada diri sendiri. Kita juga harus berbagi fokus kehidupan kita dengan keseimbangan hidup.
bukan hanya pelayanan Tuhan. Petang-petang hamba Tuhan hobinya pelayanan, tidak. Tapi saya harus berbagi untuk keluarga saya. Ya, harus berbagi untuk tetangga kiri kanan. Ya, kemarin saya ke situ gunung, saya ajak teman-teman lansia saya, tetangga-tetangga sebaya. Yuk, mari kita sama yuk, kita outing. Ya, kita ajak ke situ gunung, kita berbagi. Mereka ada yang belum pernah pergi ke sana dengan biaya yang murah meriah, tapi membuat dia happy, senang. Ya, kita supaya orang di sekeliling kita bisa melihat nilai kehidupan kita, bahwa kita bukan hanya fokus urusan Tuhan, tapi urusan dalam lingkungan. Kita boleh dikenal baik oleh lingkungan kita. Karena itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Baik dari kita akan mendapatkan melimpah kasih karunia dalam kehidupan kita. Karena kebaikan akan kembali kepada si pelaku. Amin. Begitu juga dengan orang di sekeliling kita. Kita akan dikenal baik karena kita rajin berbuat baik. Maka itu akan mendapatkan satu kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dalam masyarakat. Maka itu akan menjadi satu nilai kesaksian bagi orang lain yang melihat dan mendengar tentang kehidupan kita sebagai seorang yang beriman pada Tuhan. Klik berikutnya. Ya, pertama adalah kita perlu memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan memahami bahwa kita adalah ciptaan untuk memuliakan Tuhan. Ya, bahwa keberadaan kita ini adalah untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, karena dalam kehidupan kita ada pribadi Allah, yaitu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya di dalamnya ada pribadi Allah. Kenapa disebut pribadi? Karena dia ada 3 hal. Dia ada pikiran, dia ada perasaan, dia ada kehendak. Dia ingin berekspresi dalam kehidupan kita agar pancaran ilahi itu keluar dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus tingkatkan intensitas kita, prioritas kita, hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh Allah boleh menjadi menyatu dalam kehidupan kita. Ketika apa? Kita menyatukan, kita mengikatkan diri kita pada Tuhan. Dalam 1 Korintus mengatakan ketika kita mengikatkan diri pada Tuhan, maka roh kita menyatu dengan roh Allah. Maka kita bisa dalam menjalani kehidupan kita, bisa merasakan perasaan Tuhan. Bisa merasakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan boleh masuk dalam kehidupan kita. Maka itu teruskan, tingkatkan intensitas kita untuk kita terus setia kepada Tuhan. Setia pada. Bahkan itu akan berdampak dalam kehidupan sekuler kita. Karena kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Klik berikutnya. Iya. Dengan memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan dan memahami bahwa kita dicipta untuk memuliakannya, kita dapat hidup dalam kebebasan bersama Tuhan, memancarkan kasih, sukacita Tuhan kepada orang lain. Maka itu terus kita tingkatkan hubungan kita, mulai buat skala prioritas. Ada satu tekad, misalkan 1 tahun 1 Alkitab aku harus selesai. Bagaimana caranya? Kita atur waktu, kita upayakan. Kalau kita tidak mau berusaha, tidak pernah kita finish baca Alkitab, 1 tahun 1 Alkitab. Ya, sejak saya dalam pengembalaan tempat saya mulai ajak giring jemaat baca Alkitab 1 tahun 1 Alkitab. Puji Tuhan, ya, dari sekian banyak ya, makin tahun makin berkurang, tapi tetap ada, setiap tahun ada yang baca Alkitab finish. Karena Alkitab firman Tuhan itu kadang-kadang setiap kita baca mungkin ada yang tidak mengerti, ada yang kurang paham atau dapat kurang kita kuasai. Tapi firman Tuhan kita yakin adalah firman Allah yang hidup. Dia hidup dan ketika kita mencerna, ketika kita mendengar, ketika kita membaca, satu hari kelak itu akan timbul dalam pikiran kita. Dalam kita menghadapi pergumulan apapun. Firman Tuhan itu menguatkan kita. Firman Tuhan akan meneguhkan kita. Firman Tuhan akan menguatkan kita. Dia akan timbul dalam kehidupan kita. Maka perlu kita meningkatkan intensitas kita. Dengan kita setia membaca Alkitab. Perlu perjuangan. Maka itu mari kita setia baca firman Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah.
maka itu akan membuat keintiman yang luar biasa. Maka kita makin sadar apa yang dirasakan Kristus dalam kehidupan kita. Apa yang diinginkan Kristus dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi rencana Kristus dalam kehidupan kita. Kita bisa mengerti. Untuk apa? Memancarkan kasih, sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Setuju, Tuhan berkati. Yang pertama, kita masih dalam yang kedua. Ya, yang kedua adalah mengenal diri sendiri. Mengenali kekurangan dan kelebihan diri kita. Bahwa kita ada keterbatasan. Kita perlu orang lain. Kita tidak bisa melakukan segala pekerjaan dengan sendiri. Kita perlu bantuan orang lain. Kenapa? Kita belajar mengenal kekurangan diri kita. Dan kita belajar mengenal kelebihan diri kita. Sehingga kita bisa hidup berbagi. Karena kita perlu orang lain. Yang terus klik berikutnya. Ya, dengan adanya kekurangan diri kita, kita membuat kita jadi rendah diri. Tidak membuat kita rendah diri dan merasa lemah. Demikian juga dengan kelebihan diri kita, tidak membuat kita menjadi tinggi hati dan merasa hebat. Dengan kekurangan bukan berarti kita harus rendah diri. Dengan kelebihan bukan kita menjadi sombong atau kita menjadi congkak. Tapi biarlah kita menyadari akan kelebihan dan kekurangan diri dan orang lain. Disitulah kita hidup saling membutuhkan satu sama lain. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri karena kita adalah makhluk sosial. Kita perlu berinteraksi. Kita perlu mengadakan suatu hubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk memenuhi jiwa kita. Kita perlu rekan teman yang dapat menghibur, menguatkan. Ya, belum lama ada seorang hamba saya, hamba Tuhan, teman saya, teman Pak Andi juga. Ya, tiba-tiba di usia yang cukup senja juga dia menderita satu penyakit divonis dokter, ya, yang cukup berat. Ya, lalu kita datang, kita berikan kekuatan. Saya datang bersama Pak Andi juga ke tempat dia, kita ngobrol bersama, ya. Lalu karena sudah hampir jam 12, mari Pak kita pergi makan yuk, kita keluar yuk. Lalu istrinya bilang, waduh Pak, suami saya ini kayaknya gak nafsu makan katanya. Makannya sedikit sekali, turun dari 90 turun sampai 70. Jadi kurang lebih turun 20 kilo. Lalu saya bilang gini, Pak, kita pergi yuk sama-sama, kita jalan sebentar, kita pergi makan sama-sama yuk. Aduh Pak, jangan deh Pak, ayo deh kita sama-sama, yuk sembari ngobrol. Akhirnya mau juga tuh. Pergi mau, kita berangkat ke sana. Ya. Dalam kelemahan, tanpa rasa makan, ya, karena hadir teman. Ya, mau bisa curhat, bisa saling berbagi rasa. Akhirnya mau ikut makan. Tanpa disadari, sembari ngobrol makan, habis tuh satu mangkok. Istrinya girang banget, dia bilang, aduh Pak Budi, terima kasih. Suami saya bisa makan habis ya. Di rumah sedikit sekali. Nah, itulah fungsi. Kita belajar mengenal kelebihan dan orang lain. Kita bisa hidup berbagi, menguatkan satu sama lain. Klik berikutnya. Ya, dalam Mazmur 139 ayat 14 mengatakan, aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Kita bersyukur pada Tuhan karena kejadian kita ajaib. Walaupun kita hadir di tengah-tengah keluarga yang sederhana, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang penuh dengan kekurangan, tapi ingat, Tuhan bilang kejadianmu ajaib. Karena apa? Karena dalam rohku kutaruh dalam hidupmu. Ada roh Allah dalam kehidupan kita. Itu membuat hidup kita spesial dengan orang dunia. Karena Tuhan naruh dalam kehidupan roh yang membangkitkan kasih, sukacita dan kedamaian. Sehingga kita dapat berbuat suatu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dalam kita hidup berbagi dengan orang lain. Maka itu belajar, kenali diri kita masing-masing. Bahwa ada pribadi Allah dalam kehidupan kita. Dan kita bertugas untuk dapat menutupi kelemahan orang lain. Dapat menutupi apa yang jadi kekurangan orang lain melalui hidup kita. Begitu juga kelemahan kita dapat
tutupi oleh kelebihan orang lain dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan, hal itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Bahwa kita butuh orang lain yang dapat memberikan penghiburan, memberikan support, memberikan dorongan untuk kita. Di saat kita lemah, dan kita mengalami satu tekanan, ada teman, ada rekan, ada saudara seiman memberikan dorongan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita hidup berbagi, sadari, kenali diri kita masing-masing. Bahwa kita memiliki kelemahan dan kekurangan. Maka itu perlu orang lain untuk dapat mengisi akan kekurangan. Dan kita dapat menyalurkan kelebihan kita kepada orang lain. Sehingga orang lain dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Yang ketiga. Masih 2 jam lagi Bu. Masih kuat. Oke. Yang ketiga. Klik. Yang ketiga, membangun komunitas yang sehat. Kita harus membangun suatu komunitas yang sehat. Sekali lagi kita tidak dapat hidup sendiri. Kita perlu komunitas. Ya. Komunitas yang paling kecil adalah keluarga. Komunitas terkecil bukan gereja, tapi keluarga. Ada anak, istri, orang tua, ya, ada menantu, ada cucu. Itulah komunitas terkecil dalam rumah tangga. Ada istri, ada suami. Maka biarlah kita membangun komunitas yang sehat dimulai daripada keluarga kita masing-masing. Maka jadikanlah rumah tangga kita menjadi rumah yang nyaman untuk bertumbuh iman kita. Jadikanlah rumah tangga kita, keluarga kita menjadi tempat yang efektif untuk pertumbuhan iman kita. Maka kita harus memulai membangun komunitas sehat dari rumah tangga kita. Dari keluarga kita, hubungan suami istri yang baik, hubungan anak dan orang tua harus baik. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Dilihat dari keluarga. Saya bilang dengan jemaat Tuhan yang saya pimpin, saya lebih baik gagal dalam pelayanan daripada gagal dalam keluarga. Ketika saya gagal dalam keluarga, itu akan menjadi batu sandungan. Maka itu saya bilang, saya perlu dukungan doa daripada jemaat Tuhan. Agar saya dapat membina rumah tangga secara baik. Karena ketika kita gagal dalam keluarga, itu akan menjadi batu celaan, batu sandangan. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Jakarta. Dia mengatakan dia kaget sekali. Dia seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Pelayanannya cukup banyak, padat sekali. Satu hari kelak dia dikagetkan dengan anaknya. Dia bilang kepada bapaknya, "Papa, aku ingin bunuh diri." Kaget ayahnya. "Kenapa kamu ingin bunuh diri?" "Karena aku kehilangan sosok ayah. Kehilangan figur bapak dalam rumah tangga. Memang papa hadir setiap hari di rumah. Papa hadir di rumah. Tapi aku tidak merasakan hadirnya bapak dalam hidupku. Tidak ada komunikasi, tidak ada sapaan, teguran, tidak ada hal yang dapat membangun jiwaku. Ketika aku sedih, Engkau hadir dalam hidupku. Ketika aku sedih, ketika aku girang, ada orang yang dapat mengajak aku bermain. Kehilangan. Maka itu menjadi suatu pertobatan hamba Tuhan itu. Sejak itu dia bertobat. Dia kurangin jam pelayanannya. Maka dia mulai fokus untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Adakan waktu untuk berbagi. Jangan fokus pada kecanduan diri kita dalam hal pelayanan. Karena itu akan berdampak buruk bagi diri dia sendiri dan bagi orang lain. Apa kata orang? Pelayanan boleh sukses, tapi rumah tangga berantakan. Anaknya bunuh diri. Kita juga digegerkan dengan berita berapa tahun yang lalu. Tahun lalu ya kurang lebih ya. Kejadian di Surabaya ya. Itu seorang anak hamba Tuhan. Dan itu dia bunuh diri. Dan itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka jangan fokus pada kehidupan diri kita sendiri. Kita harus perhatikan. Maka itu bangun komunitas yang sehat. Dalam Mazmur 1:1 mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maka itu komunitas itu penting sekali. Saya pun buat komunitas para hamba Tuhan. Kita melayani bersama. Apalagi dengan Pak Andi. Saya sering kali melayani pelayanan misi bersama. Sehingga kita saling menguatkan. Ya, kita tidak fokus pada diri kita mulai fokus kepada teman-teman rekan-rekan. Salah satu kegagalan daripada Daud, kenapa dia bisa jatuh ketika dia sendiri. Bukan ketika dia rame-rame loh. Ketika dia sendiri, ketika dia tidak berperang, orang lain dia anak buahnya berperang, dia tidak berperang, dia di soto atas, di lotek atas dia bilang, ketika dia sendiri, disitulah celah iblis bekerja. Dia mulai kerasukan kecanduan diri sendiri. Yaitu kecanduan hawa nafsu. Dan jatuh dalam dosa set. Dan kita tahu air kehidupan daripada rumah tangganya berantakan. Bahkan dia ingin dibunuh oleh anaknya sendiri. Begitu tragis. Maka itu perlu kita membangun komunitas yang sehat. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita masing-masing. Terus intensitas. Kebetulan anak saya yang besar tinggal di Australia. Saya pun tidak lupa tanggung jawab itu. Seminggu sekali saya ada video call sama dia. Ya, WA call. Saya siapkan waktu untuk berdoa bersama. Saya WA dia untuk, yuk kita berdoa sama yuk. Pasti dia telepon nanti. Mungkin kalau jam kerja dia bilang, Pak nanti sore ya. Oke, sore dia pasti telepon atau malam dia telepon. Kita doa bersama. Saya harus bagi waktu untuk anak saya yang di sana. Karena dia pun butuh kehadiran saya. Bukan hanya hadir secara fisik melalui doa. Kita iringi kehidupan anak kita dengan doa. Maka saya berbagi waktu. Supaya jangan sampai satu hari kelak saya dicela oleh anak saya sendiri. Papa pelayanan terus. Nggak ada waktu untuk saya. Jangan. Tapi biarlah kita boleh menjadi berkat. Terutama dari orang yang terdekat kita. Termasuk pembantu kita. Mengatakan kita orang baik. Dimulai dari keluarga kita. Bukan dari orang yang 1000 meter bilang kita orang baik. Tapi orang yang dekat merasakan kebaikan kita. Apa yang menjadi nilai-nilai Kristiani mereka boleh serap dalam kehidupan kita. Klik berikutnya. 1 Korintus 15:3, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ketika kita bergaul dengan pencemooh, pasti akan terbawa. Kita akan menjadi pencemooh. Kita bergaul dengan sesama hamba Tuhan yang giat melakukan suatu pekerjaan Tuhan, maka kita akan giat termotivasi dengan rekan-rekan kita. Maka itu biarlah kita boleh bergaul dengan orang yang baik. Maka kita akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari pergaulan kita. Amin. Gereja pun merupakan satu komunitas yang sehat. Kita bersyukur. Ya, saya pun bertumbuh dalam gereja yang kecil. Saya tidak pernah ke gereja mega church. Ya, karena dalam gereja yang tidak terlalu besar kita bisa kenal si A, si B, si C, ya kita kenal dan kita berinteraksi, kita ngobrol, ya kita kenal dan kita bisa saling menyapa sesama lain. Maka kita akan terasah karakter kita. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di situ pembentukan karakter bisa lebih matang ketika kita di gereja yang tidak terlalu besar. Ketika di gereja besar itu kadang mereka pulang aja. Dulu gua tidak kenal sama lain. Tapi dengan gereja yang tidak besar seperti ini di tempat saya, kita bisa kenal si A, si B, si C. Kita bertukar sapa. Kita bisa ketemu dengan orang yang ngeselin kita. Kita bertemu dengan orang yang membuat kita happy. Kita bisa bertemu dengan orang yang utangnya gak bayar-bayar. Ketemu dan kita berusaha memberikan salam, ya, berikan senyuman. Bisa berbuat begitu. Dan itu teruji akan karakter kita. Kita berusaha memancarkan kasih Kristus. Sekalipun situasi tidak memungkinkan. Tapi berusaha. Saya pernah mengalami. Ya dulu sebelum menjadi gembala. Orang tidak orang utang gak bayar-bayar. Ketemu gereja kita berusaha juga meredam emosi kita. Meredam amarah kita. Ya, karena Tuhan inginkan hidup kita menjadi berkat. Ya. Maka itu kita bersyukur
Biarlah gereja menjadi satu komunitas yang sehat. Jangan sampai kita merusak daripada komunitas itu. Maka itu tempat pembentukan karakter di gereja Tuhan. Dari keluarga dan di gereja Tuhan. Pembentukan karakter kita. Sehingga kita terus dibentuk melalui kehidupan berjemaat di mana kita berada. Amin. Yes. Klik lagi. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12-13 mengatakan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik orang budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dan dari satu roh. Kita telah dipersatukan. Ya, oleh sebab itu biarlah kita membangun komunitas yang sehat, yang bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selama kita berpegang pada firman Tuhan, pasti komunitas itu pasti sehat. Ketika kita kumpul dengan pencemooh di mana tidak ada firman Tuhan, maka timbul akan kekacauan. Yes, yang terakhir, yang keempat. Ya, oke, bagian yang terakhir, yang keempat. Mengembangkan kesadaran diri. Mencari dan menyadari panggilan Tuhan terhadap pribadi kita masing-masing. Kita harus mengembangkan kesadaran diri. Paulus pernah berkata demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku bicara seperti kanak-kanak. Aku berpikir pun seperti kanak-kanak. Aku bertindak pun seperti kanak-kanak. Tapi ketika aku sudah mulai dewasa, aku tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Maka itu kita harus mengembangkan kesadaran diri. Bahwa kita adalah umat yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita adalah imamat yang rajani, umat kesayangan Tuhan. Maka biarlah memancarkan kasih Tuhan. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Kita sadarilah panggilan itu dalam kehidupan kita. Maka akan mengalir satu pancaran air kehidupan dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain dapat merasakan. Orang dapat melihat terang Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi hal itu. Klik berikutnya. Matius 15:13 kan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi ketawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidak punya nilai. Ketika hidup kita tidak sadari bahwa kita adalah terang dan garam dunia, maka sejak itulah kehidupan nilai kita akan jatuh depan Tuhan. Maka mari kita sama-sama menyadarkan, mengembangkan kesadaran diri kita. Untuk kita mengenal panggilan kita masing-masing. Bahwa kita menjadi terang dan garam dunia. Di mana kita berada. Disitulah dunia akan melihat. Sungguh kamu adalah terang dunia. Kalau istilah zaman sekarang, jangan sampai hidup kita tidak mengefek. Jangan sampai hidup kita tidak membawa warna bagi orang lain. Tapi biarlah hidup kita membawa warna bagi orang lain. Jangan ada kamu, tidak ada efek. Tapi keberadaan kita dapat memberikan satu dampak yang positif bagi orang lain. Maka itu mari sama-sama mengembangkan kesadaran diri kita. Bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Klik berikut lagi. Yohanes 12 ayat 13a mengatakan percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Kita harus sadar kita adalah anak-anak terang di tengah dunia ini. Maka terang kita harus bercahaya di setiap sisi kehidupan kita. Sehingga orang bisa melihat terang Kristus. Ketika kita sadar bahwa kita adalah terang Tuhan. Otomatis kita akan terhindar dari kecanduan diri kita sendiri. Kita berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Penutup terakhir. Lega Bapak Ibu ya. Udah terakhir. Oke, penutup. Firman Tuhan mengatakan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita.
dengan menganggap orang lain lebih utama, maka kita akan saling menghargai sesama lain. Maka kita hidup berbagi, tidak fokus pada diri kita, tidak mengalami kecanduan diri sendiri, tapi kita hidup menjadi berkat. Yang kedua, klik 1 Korintus 10:33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya mereka beroleh selamat. Ini satu suratan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Korintus. Supaya curhatan isi hati Paulus mengatakan, berusaha menyenangkan hati semua orang. Ya, dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diri kita, tapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya apa? Mereka beroleh selamat. Dengan kehidupan kita, orang tertarik Kristus melalui gaya hidup kita. Dengan pola hidup kita, pola pikir kita. Orang melihat, sehingga kehidupan kita berdampak bagi orang lain. Amin. Tuhan berkati. Amin. Mari kita ke satu pujian. Bapakku datang. Ya,